Halo teman-teman YouTube, selamat datang di EJR Channel. Di video kali ini kita akan membahas manga Boruto chapter 75 yang baru saja dirilis pada 20 November 2022. Chapter 75 ini berjudul Kuasa Tuhan dengan gambar Daemon sebagai covernya. Di halaman pertama, Amado mulai menceritakan seluk-beluk Eida dan Daemon. Amado berkata, Eida menyihir semuanya tidak mengenal gender, hanya saudara sedarah dan Otsutsuki saja yang tidak terpengaruh, yang berarti juga tidak berpengaruh pada Boruto, Kawaki dan adik laki-lakinya. Ditambah mata kirinya Senrigan membuatnya mampu melihat apapun yang terjadi di dunia ini. Dia dapat mendengar percakapan seperti dia benar-benar berada di sana. Hal itu juga membuatnya bisa melihat kejadian di masa lalu. Tapi dia tidak bisa melihat sesuatu sebelum dia diciptakan. Sejauh ini, dia hanya bisa melihat 16 tahun ke belakang. Dan adiknya Daemon, dia memantulkan semua serangan, semua tindakan yang bisa melukainya. Dan apabila diperlukan, saat tangannya menyentuh orang lain, maka kemampuannya akan berpindah ke orang yang saat itu menyentuhnya. Shikamaru berkata, itu semua singkatnya. Naruto lalu berkata, kemampuan yang benar-benar gila dan membuat kepalaku sakit. Amado kembali berkata, Daemon adalah anak nakal yang menyebalkan. Berhati-hatilah untuk tidak mengarahkan niat membunuh padanya apapun yang terjadi. Karena itu akan juga dipantulkan. Tergantung dari beberapa kondisi, tapi hal itu akan kembali padamu. Shin kembali ke bukit tempat Eida tinggal. Boruto berkata, apa? Baiklah, sekarang kau sudah mengalahkanku. Daemon berkata, mau mencoba? Boruto berkata, oh tidak, terima kasih. Kawaki menatap sinis ke arah Daemon dan tiba-tiba kepala Kawaki terpukul sendiri. Boruto kaget dan Kawaki berkata, terlihat nyata Boruto, seperti yang kau lihat. Boruto berkata, kau benar-benar memikirkan untuk menyerangnya. Daemon kaget dan berkata, wow, apa ada yang salah dengan kepalamu? Itu tidak normal. Shin kembali ke kantor Hokage. Naruto berkata, aku membayangkan Amado, bagaimana kau bisa mengembangkan kemampuan yang tidak bisa dipercaya itu? Amado menjawab, kata mengembangkan tidak tepat, aku hanyalah manusia biasa bukan dewa. Pembuatan kemampuan adalah prestasi yang hanya diizinkan untuk dewa. Apa yang kulakukan adalah dengan mentransplantasikan sesuatu yang sudah ada. Shikamaru berkata, transplantasi? Coba jelaskan. Amado berkata, kemampuan mereka dibawa oleh dewa. Seseorang yang sebenarnya adalah dewa, Otsutsuki Shibai. Percakapan ini ternyata didengarkan oleh semua orang melalui telepati. Boruto dan Kawaki pun kaget. Shikamaru berkata, siapa itu Otsutsuki Shibai? Di mana mereka? Amado berkata, jangan khawatir, dia tidak ada lagi di sini. Semua yang ada hanyalah peninggalannya. Apa kau ingat yang kukatakan padamu tentang bagaimana buah cakra terbentuk dengan menghisap semua kehidupan di sebuah planet? Itu adalah kumpulan energi dan informasi. Dan Otsutsuki adalah spesies yang berkembang dengan melahap buah-buahan tersebut. Dengan berulang kali mengalami kebangkitan karma, Shibai menipu kematian, melahap banyak buah selama ribuan tahun, dan akumulasi evolusi yang mengarah ke dewa. Naruto berkata, oke, kembali ke topik. Kau bilang jenis kekuatan Eida dan Daemon adalah murni kemampuan milik Shibai. Amado menjawab, benar. Aku menanam DNA dari sisa tubuh Shibai menghasilkan satu atau lebih dari kemampuannya. Shikamaru memanggil Katasuke melalui telepati. Katasuke, apa kau dengar? Apakah yang dikatakannya mungkin secara teknologi? Katasuke berkata, ya, aku mendengarkan. Memindahkan kemampuan seseorang ke orang lain walaupun menggunakan alat sains ninja akan sulit dengan teknologi manusia saat ini. Namun beberapa teknologi yang melebihi kemampuan manusia seperti pesawat yang jatuh dan tubuh Kawaki, aku tidak bisa bilang kalau itu tidak mungkin. Amado protes karena Shikamaru tidak percaya. Tapi ya karena emang ini kan pekerjaan Shikamaru, jadi dia harus memastikan apa yang dikatakan Amado adalah benar. Amado lalu berkata, beberapa kemampuan Shibai benar-benar sangat hebat. Tidak perlu membentuk tanda seperti ninjutsu, dia bisa menciptakan petir dengan hanya mengayunkan tangan. Dan memanggil halilintar hanya dengan meraung. Disebut shinjutsu, adalah kemampuan dewa tapi bukanlah ninjutsu.
Hal itu adalah fenomena yang setara dengan keajaiban dewa. Selain kemampuan Eida dan Daemon, bekas cakar milik Code juga Shinjutsu, seperti Sukuna Hikona dan Daikokuten yang Kawaki dapatkan dari Isshiki, dan juga keabadian dengan kebangkitan dari karma. Faktanya, ninjutsu sendiri secara fundamental berusaha untuk menghasilkan fenomena yang mirip Shinjutsu dengan membentuk tanda dan mengkonsentrasikan satu cakra. Sarada memotong percakapan dan berkata, "Apa kau mau mengatakan bahwa ninjutsu kami adalah tiruan dari Shinjutsu ini?" Amado berkata, "Apa aku mengganggumu? Aku hanya berkata fakta." Shikamaru berkata, "Kupikir aku tahu bahwa teknologi Otsutsuki jauh di atas teknologi kita. Dan aku ada pertanyaan. Dengan kebangkitan karma, dia bisa hidup selamanya. Mengapa dia menjadi mayat? Apakah seseorang membunuhnya?" Amado menjawab, "Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin saja dia dibunuh. Tapi bagaimana jika setelah banyak siklus evolusi, dia mencapai ke dimensi yang lebih tinggi, di mana tubuh fisik tidak lagi dibutuhkan? Jika tidak ada yang dibutuhkan, begitu pula kebangkitan atau wadah. Ini adalah hipotesa bahwa Shibai sengaja membuang tubuhnya." Shikamaru berkata, "Aku mengerti, ini seperti pembicaraan yang gila, tapi jika dewa dimaksudkan sebagai makhluk tanpa cacat, maka teori itu memang memiliki beberapa kelebihan." Amado berkata, "Maaf, aku teralihkan. Apa yang ingin kukatakan adalah bahwa kekuatan Otsutsuki mengandung harapan untuk membuat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, seperti membuat putriku hidup kembali." Tiba-tiba di belakang Sarada dan Mitsuki, Delta datang menghampiri mereka. Delta ternyata datang untuk melihat Eida. Sarada melarangnya untuk datang, tapi Delta tetap memaksa hingga Sumire datang dan menyebutkan perintah shutdown darurat. Sumire mengatakan pada Sarada dan Mitsuki bahwa Delta langsung terbang menuju ke tempat ini. Delta seharusnya tidak bisa menolak perintahnya dan program Delta harus dicek ulang. Hal ini kemungkinan karena pengaruh kekuatan pemikat Eida. Sebelum lanjut lagi ke videonya, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merahnya supaya channel ini makin berkembang. Dan ingat, subscribe itu gratis loh. Terima kasih. Scene kembali ke percakapan antara Shikamaru dan Amado. Shikamaru berkata, "Menghidupkan putrimu yang sudah mati." Naruto berkata, "Kau bilang sebelumnya bahwa putrimu meninggal 12 tahun yang lalu." Boruto dan Kawaki masih mendengarkan percakapan ini via telepati. Boruto berkata, "12 tahun yang lalu, itu sekitar saat aku lahir." Amado berkata, "Putriku, Akebi, menderita penyakit yang mengerikan. Tidak tahu apa penyebabnya. Tidak ada obat yang efektif. Itu adalah penyakit yang mematikan. Bahkan dokter pun sudah menyerah. Tapi aku tidak akan mencela mereka karena aku menemukan sebuah cara untuk menyelesaikan situasi tersebut. Aku membuatkannya sebuah tubuh via cloning. Aku tidak peduli lagi tentang kode etik. Lebih masuk akal memberinya cangkang yang baru daripada memperbaiki produk yang sudah rusak. Setelah itu, ini adalah hal yang sering aku lakukan. Lebih mudah menghapus daripada mengembangkan obat baru." Akebi meninggal tidak lama kemudian. Aku tidak sedih, setidaknya bukan pada poin itu. Aku dikejar waktu. Aku mengawetkan otak milik Akebi dan berhasil mengekstrak secara digital dan membuat cadangan dari memorinya. Sekitar 9 bulan setelah kematian putriku, dia tiba-tiba selesai. Dia memiliki suara Akebi, wajah yang sama, ditambah memorinya. Tapi dia benar-benar menjadi orang asing. Dia pasti menyimpan ingatan Akebi sepenuhnya, tapi dia bukan Akebi. Bukan hanya kepribadiannya, rasa kemanusiaannya juga sulit dijelaskan, tapi itu terlihat. Itu lebih seperti kesadaran manusia daripada pengumpulan memori. Aku terus membuat ulang dirinya, tapi selalu dia menjadi orang lain, bukan Akebi. Bahkan jika aku bisa membuat seseorang yang baru, itu tidak mungkin untuk menghasilkan seseorang yang ada sebelumnya. Aku menyadari bahwa ini adalah kuasa para dewa. Sebuah dunia yang tidak bisa dicapai manusia, dan akhirnya menyadarkanku bahwa putriku sudah tidak ada lagi. Itulah ketika Jigen muncul. Dia bilang dia bisa mempertemukanku dengan Akebi apabila aku membantunya. Ketika tujuannya tercapai, dia akan menghadiahkanku dengan menghidupkan kembali putriku. Itu adalah kesepakatannya. Aku bergabung dengan Kara sebagai harapan terakhir, tidak mengetahui bahwa tujuan sebenarnya adalah buah cakra yang seharga kehidupan di planet ini. Shikamaru berkata, "Menjalankan misi Kara dan membawa kembali putrimu, tapi planet ini akan mati. Keputusan yang tidak bisa dipertahankan." Naruto berkata,
Jadi, kau menyerah dengan putrimu dan memutuskan untuk membunuh Jigen? Amado berkata, aku siap melakukan apa saja untuk Akebi. Tapi poinnya adalah tidak ada tempat tinggal lagi di planet. Jangan salah sangka, aku masih belum menyerah dengan putriku. Jigen tidak pernah menjelaskan bagaimana dia berencana untuk menghidupkan putriku. Mungkin saja dia bahkan tidak pernah berniat melakukannya. Tetapi saat aku berusaha mengalahkannya, aku menemukan mekanisme kebangkitan karma. Itulah yang Isiki coba melalui wadah dan usahaku untuk membuat ulang Akebi menggunakan klon yang hampir identik. Kegagalanku menciptakan kepribadian yang hanya bisa dilakukan dewa, hanya mungkin dilakukan dengan keajaiban kekuatan dewa, yaitu Shinjutsu Karma. Akhirnya Sumire pun mengetahui tujuan Amado dengan karma Kawaki untuk menghidupkan anaknya. Amado kembali berkata, aku menambahkan data milik Akebi ke dalam karma kebangkitan milik Kawaki. Yang Kawaki lakukan adalah menanamkan karma ke cloning yang baru yang sudah kupersiapkan. Itu sudah cukup untuk menghidupkan Akebi. Shikamaru sepertinya tidak percaya dengan Amado dan meminta bantuan Eida untuk memeriksa ke masa lalu apakah yang dikatakan Amado benar. Eida pun tidak menolak permintaan itu dan mulai mencari tahu dengan mata sendrigannya. Di saat yang bersamaan, Momoshiki berusaha berkomunikasi dengan Boruto. Momoshiki memanggil Boruto dan berkata, aku bertanya-tanya mengapa pikiran picikmu tiba-tiba bisa kurasakan. Tetapi ini menegaskan bahwa efek baru yang tampaknya muncul setelah melengkapi organmu yang rusak dengan dataku, sepertinya pikiran kita terhubung. Boruto berkata, ini bukan jutsu transfer pikiran. Momoshiki sekarang menggema di pikiranku. Momoshiki kembali berkata, jangan sampai Kawaki mengetahuinya, aku bisa dihajarnya lagi nanti. Tentang yang dikatakan Amado, ada sesuatu yang aneh dengan yang dikatakannya. Boruto berkata, kau juga tidak percaya sama seperti paman Shikamaru? Aku juga sedikit tidak percaya dan Shibai terdengar aneh menurutku. Momoshiki menjawab, maaf, tapi bagian Shibai adalah benar. Dia adalah Otsutsuki dan tebakan Amado benar bahwa dia tidak ada lagi di dimensi ini. Sama halnya dengan Shinjutsu, aku sudah memperhatikan planet ini lama sekali dan mengetahui semua Shinjutsu, tapi kemampuan Eida lah yang menggangguku. Amado mengatakan bahwa kemampuan Eida adalah Shinjutsu, begitu juga dengan Sendrigannya, namun kekuatan pemikatnya tidak bisa dikatakan sebagai Shinjutsu. Aku mengetahui semua jenis Shinjutsu, tapi aku tidak pernah mendengar kemampuan pemikat seperti itu. Singkatnya, kemungkinan Amado berbohong. Boruto berkata, apa yang kau katakan itu adalah jenis alat sains ninja atau sejenisnya. Ditambah, mengapa dia harus berbohong mengenai hal itu? Momoshiki menjawab, entahlah, itu masih menjadi pertanyaan. Eida sudah mengecek dengan mata sendrigannya dan berkata, Putri Amado, Sanzu Akebi benar-benar ada. Dia meninggal saat umur 24 tahun. Semua yang dia katakan benar. Senang sekarang? Boruto kembali berkata pada Momoshiki, dan bagaimana dengan situasi kita? Sampai kapan kita bisa terhubung? Momoshiki berkata, bukannya aku juga ingin melakukan ini. Pikiran kita bocor satu sama lain, bertentangan dengan keinginan kita. Boruto berkata, gampang bagimu untuk ngomong, jangan sampai kau menipuku. Momoshiki berkata, mengocehlah, aku harap itu akan singkat. Tiba-tiba mata Boruto berubah menjadi Byakugan dan Boruto seperti melihat sesuatu. Sepertinya itu adalah penampakan masa depan. Terlihat Shikadai, Inojin, dan Chocho yang mengejar seseorang. Sarada dan Mitsuki juga berusaha mengejar orang tersebut. Terlihat Mitsuki menggunakan Sagemot untuk menangkap orang tersebut. Mitsuki berkata pada orang tersebut, kau benar-benar sudah membuatku marah. Ternyata orang itu adalah Kawaki yang sudah berubah menjadi mode Otsutsuki. Boruto masih heran dengan apa yang dia lihat. Di saat Boruto terkaget-kaget, Eida yang berada di sebelahnya juga mulai heran dengan apa yang terjadi pada Boruto. Demikianlah chapter ini berakhir. Akhirnya Amado menceritakan tujuannya bergabung dengan Kara. Sama banget seperti prediksi kita tahun lalu ya teman-teman. Bagaimana dengan cerita di chapter 76 ya? Kita akan bahas di prediksi chapter 76. Admin udah gak sabar banget pengen ngebocorin cerita chapter 76 nih. Kebetulan admin udah dapat bocoran tentang apa yang akan terjadi di chapter 76.